kita lakukan perbaikan ataupun servis dinamo charger dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita buka baut yang ke arah IC tegangan 12 volt untuk kita bersihkan. Dan selanjutnya setelah terlepas, kita potong, kita lepas tiga ataupun 2 unit baut yang mengikat dinamo starter antara dinamo charger antara rotor dan statornya. Baut kita buka 3 buah, dan ini udah dilakukan. Dan untuk selanjutnya, baut kita pinggirkan, kita kelompokkan dengan baut biar tidak terlepas dan tidak hilang dengan kelompoknya. Setelah dilakukan itu, kita buka juga baut. Ini bautnya beras ya Pak ya? Bukan? Ini beras. Oh, ini berasnya di situ. Ini berasnya bareng sama IC. Sama IC ya. IC sama berasnya di situ. Iya. Berasnya masih panjang. Iya. Selanjutnya kita buat baut yang keempat, yang merupakan baut yang ketiga merupakan pengait daripada rotor dan stator. Dan ini kelihatan rotornya maupun statornya udah terpisah. Dan untuk selanjutnya kita lakukan servis pencucian rotor maupun statornya agar kondisi dinamo chargernya prima seperti semula. Pertama-tama kita siapkan bisa solar, bisa juga bensin, bisa kita tuangkan pada suatu bejana untuk kita siapkan pembersihan. Bisa menggunakan bejana-bejana yang bekas agar bisa kita manfaatkan dan kita pergunakan seperti halnya bejana yang baru. Tidak apa-apa kita menggunakan bejana bekas, yang penting maksud dan tujuan pencuciannya berhasil. Nah, sekarang kita lakukan pencucian pada rotornya. Jadi dengan menggunakan bensin kita bilas dengan rata dari ujung sampai ujung, di sela-selanya, di kisi-kisinya, agar kotoran dan daki-daki yang ada bisa terbersihkan dengan sempurna. Ya, kita nggak lakukan dengan pelan-pelan biar hasilnya bisa maksimal. Ini dilakukan oleh rekan kita Bapak Rivo, dan juga ditemani sama rekan kita namanya Pak Kadisah untuk membantu maintenance. Dan di sini juga ada anak-anak praktikan yang ikut membantu servis genset di STO Jamblang ini. Kita lakukan pengecekan setelah pembersihan apakah bantalan masih berbunyi dengan baik. Kita putar-putar, dan selanjutnya setelah sempurna bantalan kita tinggalkan, kita keringkan, dan kita lakukan pencucian pada brush dan IC dengan menggunakan bensin. Setelah selesai, kita lanjutkan lagi dengan pencucian statornya pada lilitan-lilitannya, baik pada kisi-kisinya maupun lubang-lubangnya yang kotor, kita cuci dengan menggunakan kuas sampai sempurna. Dan hasilnya bisa kita lihat ada perbedaan antara sebelum dan sesudah dicuci.
Apabila proses pencucian ini sudah berjalan dengan baik, bisa kita lakukan pengeringan agar bisa berfungsi dengan baik, yaitu dengan cara mengeringkan dan tidak ada cairan yang di dalam rotor maupun statornya. Sekarang kita lakukan proses pengeringan, dan untuk selanjutnya bisa kita lakukan hal-hal lain sambil menunggu pengeringan. Dan kali ini kita gabung servis dinamo starter dilanjutkan dengan servis dinamo starter, yang mana kita lakukan pengeringan sambil menunggu kita melaksanakan hal-hal lain. Kita buka baut pertama-tama yang dari arah pendek, kita lepaskan pendek atau switch yang ada di dinamo starter. Kita buka, tutup positif. Ini adalah tembaga dengan plat tembaga yang empuk. Mohon jangan terlalu keras untuk membuka maupun mengkencangkan, karena kemarin kita pernah kejadian terlalu keras, putus, bautnya putus. Setelah terlepas baut yang di switch, di pendek, kita buka 2 unit baut utama yang menutup dinamo starter. Kita buka. Kita menggunakan kunci berapa ini? Kunci 18 atau 17 atau 18? 19. Dan kita buka juga baut yang menyilang dari 2 baut utama tadi, 2 buah baut kecil yang menyilang, yang mengunci cover ujung dari dinamo starter. Kita buka dengan kunci berapa itu kunci? 10. Kunci 10. Yang tadi kunci berapa? Kunci 14 tadi. 13. Kunci 13 yang baut besarnya. Baut kencangnya kunci 10. Ini udah satu, udah berhasil. Dan dilanjutkan dengan baut berikutnya. Ya, berhasil juga. Untuk kita balik. Dan kita buka baut utama yang tadi sudah kendor untuk dilakukan pelepasan baut itu dari bodi dinamo charger. Dinamo starter, maaf salah. Ya, tukang ceritanya udah ngantuk ini. Nah, ini mungkin untuk rekan-rekan yang mungkin baru tahap awal belajar, mungkin kalau pengen menyaksikan dipersilahkan, mungkin rekan-rekan Arnet lain atau dari rekan-rekan Arnet Infratel di seluruh Indonesia yang mungkin akan belajar mencoba membuka dinamo charger, dinamo starter, maaf. Dan selanjutnya kita buka brush. Ini ada pengaitnya. Kita buka pengait brush yang ada di dinamo charger, dinamo starter. Ada berapa brush ini? 1, 2, 4. Ada 4 brush, 4 kutub. Nah, kita buka kuncinya, dilonggarin 4-4-nya sebelum dilakukan pelepasan brush. Dan kita periksa posisi brushnya, apakah sudah habis atau masih bisa digunakan, masih layak atau tidak. Dan kita sebagai teknisi bisa menilai apakah brush ini masih memungkinkan
untuk dioperasikan. Nanti kita lihat posisi brush sambil menunggu terbukanya kunci brushnya. Kita lihat kunci apakah brushnya nanti masih layak ataupun tidak. Oke, kita coba lakukan pelepasan starter yang Panjang-panjang. kita bongkar ini. Ini adalah terlepas antara stator dan rotornya. Nah, ini adalah rotornya, bentuknya seperti ini, dan statornya adalah seperti ini dengan brush menempel di ujungnya. Ini dilakukan apa lagi, Pak? Ini pengukuran. Dan selanjutnya dilakukan pengukuran lilitan rotor. Berapa ohm, Pak? Ini yang bagus. Yang bagus nggak boleh ada. Oh, nggak boleh ada, harus open. Iya. OOL ya. Kita settingkan ohmmeternya. Kita ukur kutub. Apa? Ohmmeternya rusak? Nah, nggak bisa ohm ya, baterai. Nggak pakai baterai dia. Ini yang analog ini. Nggak banyak, nggak bawa yang digital, Pak? Oh, ini salah. Oh, salah posisi ohmnya. Kita posisikan ohm Kali 10, Pak. kali 10 ohm. Bentar, Pak, tak shotnya, Pak. Shot. Ya, ohm ya. Oke, lanjut. Kita lakukan pengukuran antara body dengan apa ini, Pak Epo? Komutator dengan body. Iya. Bagus Dengan ini, Pak. bodinya. Makanya, bentar, Pak Epo, bentar. Nggak kelihatan ya. Itu harus apa ini? Open. Nol, open. Open. Waduh, nggak kelihatan nih shotnya. Ya, silakan ya. Diputar itunya. Silakan Pak Epo itu. Nah, ini. Oke. Kosong. Nah, ini penunjuknya harus OL, open. Jadi nggak boleh membentuk tahanan sedikit pun. Iya. Maka kita bisa simpulkan lilitannya masih bagus. Oke. Dan selanjutnya dilakukan pembersihan dinamo starter dengan bensin. Kita lakukan pembersihan dengan bensin. Kita sikat lilitan dan kisi-kisinya dengan bensin yang telah kita siapkan sebelumnya. Kita sikat baik brushnya maupun lilitannya. Mungkin kuasnya harus digunakan beberapa macam kuas, mungkin kuas sedang, kuas kecil, dan kuas besar, biar seluruh elemen yang ada bisa betul-betul bersih. Silahkan teman-teman yang mungkin mau mencoba, yang teman-teman Arnet seluruh Indonesia. Nah, ini sudah bersih. Kita pinggirkan. Dan untuk selanjutnya kita lakukan pencucian rotornya. Nah, kita coba putar-putar, kita lihat apakah kondisinya masih sempurna. Nah, kita cuci. Udah penuh. Ya. Cuci ini ya. Ya, kita lakukan pencucian sampai bersih. Diputar, Pak, ya, silakan. Kita cuci seluruh lilitannya dari daki yang ada. Dan ternyata tidak begitu kotor sekali. Ini kebetulan masih kondisi dinamo chargernya masih cukup bagus, dan gensetnya ini kebetulan juga belum terlalu tua, karena genset ini
dibeli pada sekitar tahun 1997 atau 1998. Ini kondisi dinamo chargernya masih tidak begitu kotor, tapi meskipun begitu perlu kita lakukan servis ataupun maintenance agar kondisi operasionalnya masih seperti yang kita harapkan. Ini kita lakukan pencucian. Dan setelah dilakukan pencucian, nanti akan kita lakukan pengeringan agar sisa-sisa bensin yang ada di sela-selanya bisa bersih dan bisa menguap oleh udara yang mengalir. Sudah bersih belum, Pak? Belum? Oh ya. Itu Pak, yang kecil yang biru itu, yang bendeknya itu ya dicuci juga, Pak. Itu ya. Bendeknya, switchnya juga mungkin luarnya perlu dicuci. Dan bendeknya tidak dilakukan pembongkaran karena itu adalah hanya switch saja. Jadi tidak dilakukan pembongkaran karena secara fisik masih bisa dipertanggungjawabkan bahwa kondisinya masih bagus. Tetapi seandainya kita lihat secara fisik memang sudah meragukan, pendek juga perlu kita bongkar dan kita lakukan pembersihan juga. Ini untuk selanjutnya dilakukan pengeringan stator, pengeringan rotor dinamo starter. Sambil nunggu kering, kita lakukan break terlebih dulu kita untuk mengerjakan ganti oli. Di sini kebetulan ada ganti oli, jadi sambil menunggu stator dan rotor yang kita keringkan dari dua dinamo ini, dinamo starter maupun dinamo charger, kita lakukan ganti oli. Dan untuk selanjutnya mungkin kita lakukan break. Untuk selanjutnya kita akan ketemu di episode yang kedua. Terima kasih.